tapi kepengen banget punya mobil. Bisa nggak ya Om? Bisa. Iya benar, bisa. Yakin, bisa. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah, Om, gimana caranya? Nah, jadi gini, Sobat Senang. Sebelum kita ngobrolin gimana caranya, yang pertama Om mau kasih tahu dulu bahwa Om senang banget sama orang-orang muda yang punya impian, punya keinginan, Sobat. Itu dulu yang paling penting. Karena menurut Om itu adalah pemicu awal. Kalau kalian punya semuanya, tapi kalian nggak punya pemicu awal tadi, dreams tadi, semuanya itu akan hambar, Sobat Senang. Oke? Jadi itu yang pertama. Om mau kasih tahu bahwa Om senang banget sama anak-anak muda yang punya dreams. Nah, selanjutnya setelah punya dreams, itu jangan berhenti di dreams doang, tapi kita selaraskan tindakan kita sama kita punya mimpi. Kalau cuma punya mimpi tok berhenti sampai di situ, terus Sobat Senang dan Om gak lakukan apa-apa yang melayakkan kita untuk sampai ke mimpi itu kayak apa ya, kayak pepesan kosong gitu, nggak akan ada hasilnya, Sobat Senang. Oke, sekarang kita masuk ke topik lebih detail. Punya gaji 3 juta, pengen banget beli mobil, Om. Yang pertama, kita harus tahu dulu sikon ya. Aduh, burung Om berisik banget nih. Bentar ya Om, pindah dong. Ya, udah Om pindahin tuh gunung satu. Emang udah kelamaan dari bawah ke lapangan, Sobat Senang. Jadi ya begitu, gatel. Oh, buat informasi Om suka murai. Om punya murai 7. Dari 7 itu 1 betina. Yang lainnya jantan-jantan senang. Oke, back to the topic. Yang pertama, kita harus tahu sikon dulu. Maksud Om sikon di sini tuh begini. Dengan gaji 3 juta, tapi ada 2 sikon. Yang pertama, kalian anak rantau. Yang kedua, kebetulan kalian tinggal di wilayah itu, tinggal sama orang tua. Karena 2 sikon ini akan menentukan caranya berbeda-beda nih, Sobat Senang. Oke. Om akan bahas yang pertama dulu. Kalian anak rantau. Karena kebetulan Om juga dulu anak rantau. Nah, nanti Om akan cerita tuh pengalaman Om bagaimana supaya bisa punya mobil pertama dengan gaji pas-pasan. Oke. Nah, sekarang 2021 pertanyaannya tadi, gaji 3 juta pengen punya mobil Om banget, pakai banget. Yang pertama kita anak rantau. Kalau anak rantau berarti yang pertama itu ada komponen namanya biaya hidup, Sobat Senang. Biaya hidup yang pasti dan wajib itu adalah kos dan makan. Itu dulu. Ongkos pacaran terpaksa lu skip dulu, Sobat Senang. Karena kalau ongkos pacaran lu masukin, udah kita tutup aja dah sampai di sini dulu selesai. Kecuali pacar-pacar lu bisa lu ajak pacaran dengan low cost, karena kalian sudah sepakat ingin membangun mimpi bersama, yaitu yuk sama-sama wujudkan mobil kita berdua sayang, asik. Ya, jadi yang pertama ada komponen biaya hidup, Sobat Senang, kos dan makan. Kalau 3 juta, anggap kita contoh di Jakarta ya, ngekos di Jakarta itu sesederhananya setahu Om itu mungkin biaya kos sekitar 600.000 lah ya, 600 sampai 700.000 itu udah ngepres banget tuh kelayakannya tuh tempat kosnya. Kalau udah 700.000, kalau di bawah itu
lebih baik Om sarankan peti eskan dulu mimpi kalian punya mobil, tapi usahakan dulu bagaimana supaya income kalian bisa lebih naik, supaya kos-kosan kalian juga bisa lebih layak. Karena ada step-stepnya. Jangan sampai kalian ngekos 300.000 tapi maksain diri pengen beli mobil. Nah itu mungkin stepnya nanti ya Sobat Senang, bukan mempermasalahkan kosan kalian murah atau mahal, enggak, tapi kita bicara realistis gitu. Jadi yang pertama kita anggap kos-kosan kalian 700.000 lah, itu yang paling pas lah ya. Berarti masih punya sisa dana sekitar 2,3 kita makan harus pas-pasan, harus pinter-pinter, sehingga yuk kita asumsikan makan itu sehari 40.000 yuk, pagi, siang, malam, terserah. Saya bukan mau jadi konsultasi keuangan, saya cuma pengen menggambarkan secara real gimana caranya dengan gaji 3 juta orang bisa beli mobil. Jadi 40.000 sehari untuk biaya hidup, makan, kopi, rokok, lu atur dah di situ. Jadi sebulan itu 40.000 kali 30, 1,2. Berarti total biaya hidupmu adalah 1,2 plus 719. Means artinya masih punya celengan 1,1. Dan 1,1 gimana? Ya, bukan berarti setelah nonton video ini lantas kalian besok langsung yang gajinya 3 juta besok langsung ke showroom cari mobil. Enggak. Ada tahapannya. Ya. Kayak anak tangga, kayak rumah. Rumah itu mau dibangun nggak langsung topping, nggak langsung atap, Sobat Senang. Gali dulu, bikin pondasi dulu. Nah, tanpa kita sadar sebenarnya proses bikin pondasi kalau di rumah itu sebenarnya makan waktu cukup lama. Tapi pekerjaannya nggak kelihatan. Tapi walaupun nggak kelihatan, itu penting banget karena dia fondasi. Dia akan menyokong rumahmu ini mau dibangun berapa tingkat, gitu. Kembali lagi ke topik kita. Jadi 1,1 yang kalian punya ini buat Om ibaratkan kayak batu bata kalian, semen kalian buat bikin fondasi. Caranya gimana Om? Nah, begini. Berarti setiap bulan kalian harus konsisten menyisihkan 1 juta sampai 1,1 tadi. Selama berapa lama? Nah, ini kita simpan dulu ya. Sikon tadi kita simpan. Yang napak-napak bumi, ya kita orangnya napak-napak bumi. Om nggak suka ngomong yang terlalu di awal-awal. Akhirnya kita cuma buang-buang waktu, buang-buang suara serap 0,0. Om nggak suka. Jadi kita napak bumi dengan gaji 3,3. Menurut Om yang paling pantas itu dan paling nampak bumi itu adalah kita orang cari mobil yang range harganya itu sekitar 50 sampai 60 juta aja bro. Nah kalau kita sudah bisa memetakan, oke, artinya dengan kemampuan saya yang sekarang, mawas diri toh, kemampuan saya yang sekarang, saya maksimal ini bisa beli mobil yang sekitar 50 jutaan. Nah setelah kita mapping begitu 50 jutaan, berarti ketika kita mau kredit, ini terpaksa kredit nih, ya, mau kredit, berarti kita harus punya uang muka paling tidak sekitar 30%. 30% dari 50 juta itu sekitar berarti 15 juta, Sobat Senang. Nah, itulah gunanya 1,1 juta tadi. Kita jadikan fondasi dan secara konsisten kita tabung setiap bulan selama kurang lebih 1,5 tahun. Kalau 1,5 tahun sudah kekumpul 15 juta, berarti kan 1.100.000 kali 15 itu sekitar ya anggaplah 15 juta. Nah itu menjadi modal awal kita untuk di-DP-kan ke mobil yang kita idam-idamkan. Nanti di video selanjutnya, di video yang lain Om akan bahas pilihan apa aja mobil 50 juta itu sebagai mobil pertama Sobat Senang yang memang income-nya pas-pasan. Ya, Om lebih senang ngebahas yang begini-begini nih, realistis. Karena Om yakin di luar sana banyak sobat-sobat senang muda yang baru memulai karir ya, memulai usaha.
dimana pendapatannya memang segitu 3 jutaan gitu. Tapi pasti semua orang punya impian untuk memiliki mobil pertamanya. Nah ini Om hanya sekedar kasih jalan yang Om dulu pernah lakukan. Jadi ya kembali lagi napak bumi bro, nggak di awang-awang. Nah kita tidak mau berdebat nanti soal wah Om tapi kan Om itu kan teori Om terlalu murah terlalu mahal. Itu kita nggak pengen ngebahas ke sini. Silakan kalau nanti teman-teman punya saran yang lebih realistis, tulis di kolom komentar supaya sobat-sobat senang muda yang lain bisa ngebaca dan itu bisa memperlengkapi referensi mereka untuk bagaimana mereka harus melakukan apa supaya mereka bisa lebih cepat memiliki mobil idaman. Walaupun mobil idamannya itu dengan kriteria semampunya, gitu ya. Jangan kira, karena gini, Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat, tapi beliau juga tidak pernah terlambat. Artinya begini, ketika kita itu kemampuan embernya hanya cukup untuk menampung 1 liter, kita berdoa jungkil balik seperti apapun, Tuhan kita, babe kita itu nggak akan ngasih lo orang air 3 liter bro, nggak akan. Kenapa? Karena dia tahu kita punya kapasitas hanya cukup untuk menampung 1 liter air. So yang harus kita lakukan dan Om lakukan dulu ketika Om muda adalah selain berdoa minta sama babe air 2 liter, Om juga berusaha memantaskan diri dengan gimana caranya supaya ember Om ini jadi bisa menampung 2 liter air, sobat senang. Itu yang Om lakukan dulu. Nah semoga ini bisa jadi sedikit inspirasi nih sobat-sobat senang. Agak lari dari teknis, tapi ini perlu banget untuk membangun kalian punya karakter, sobat senang. Karena kalau once kalian punya karakter sejak dini, sejak muda itu udah kebangun, hal-hal teknis yang soal keuangan, soal lain sebagainya itu lebih mudah. Yang paling penting karakternya dulu. Jadi mohon maaf nih kalau Om dalam tips kali ini agak banyak memberi masukan untuk membangun kalian punya karakter dulu. Di samping Om juga tetap berusaha memberikan tips-tips yang nampak bumi supaya kalian bisa ikutin dan itu realistis, sobat. Oke, sobat, kita lanjut ya. Jadi asumsinya tahap pertama udah done. Kalian sudah berhasil mengumpulkan DP sekitar 15 juta, lalu kita cari mobil idaman, lalu kita cari leasing idaman, sehingga pokok hutang kita, pokok kredit kita tinggal sekitar 35 jutaan. 35 jutaan itu kalau kita convert dengan biaya waktu cicilan mungkin sekitar 2-3 tahun. Kita anggap 3 tahun. Dengan 3 tahun itu dengan bunga dan lain sebagainya kita punya beban setiap bulan itu rata-rata sekitar 1,2 juta lah ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian sudah terbiasa dalam 1,5 tahun tadi menyisihkan 1,1 juta, di bulan ke-16 setelah kalian terkumpul itu menyisihkan 1,2 juta harusnya biasa aja ya, karena kalian udah terbiasa dengan menyisihkan 1,1 juta. Nah, cuma begini, Om sih kepikirannya dan dulu Om yang lakukan yang Om terjadi di Om juga adalah selama 1 tahun bekerja itu kan kita bekerja dengan baik ya, kita bekerja dengan baik, kita totalitas, otomatis biasanya setiap tahun itu gaji naik tuh, sobat senang. Sehingga di tahun kedua kan tadi kita ngumpulin udah setahun tuh, sehingga pas masuk 1 tahun, masuk awal tahun kedua biasanya kita punya tuh gaji tuh naik. Gaji naiknya ini kita nggak usah muluk-muluk, anggap normal 10%. Ya syukur-syukur orang ternyata kerjanya luar biasa, bos kalian, perusahaan kalian naikin 20%, alhamdulillah begituan. Tapi anggap normal condition 10%. Yang tadinya 3 juta jadi 3,3, yang tadinya 3,5 jadi 3,850. Wah itu syukur sekali, bisa agak bernapas kita ya. Jadi mobil impian, puji syukurnya dapet, utang syukurnya dapet. Nah utang ini harus kita anggap sebagai hutang beban yang memotivasi sobat senang. Karena apa?
utangnya harus terukur. Tadi kalau kalian sudah terbiasa mengumpulkan 1,1, sekarang 1,2 atau 1,3 juta cicilan sebulan itu harusnya menjadi sesuatu yang tidak terlalu rumit karena kalian sudah terbiasa. Ditambah lagi kalian punya income di tahun kedua sudah naik 10%, jadi sudah jadi 3,3 atau jadi 3,8 gitu ya, sehingga menyisihkan 1,3 itu ringan dan malah masih ada sisa-sisa gitu. Nah, begitu caranya. Jadi selama 3 tahun itu harus kalian secara konsisten jaga nama baik kalian cicil terus. Nah, Om juga berdoa dan mengharap kalian bekerja juga dengan luar biasa total dengan baik supaya promosi demi promosi di perusahaan kalian dan kenaikan gaji tahun demi tahun di perusahaan kalian itu tetap terlaksana terus. Jadi beban kalian kan tetap 1,2 sampai 1,3 setiap bulannya selama 3 tahun. Tapi di tahun pertama kalian naik 10%, tahun kedua gaji naik 10%, belum lagi kalau kalian dapat promosi dan lain sebagainya. Sehingga kredit mobil pertama kalian itu terukur. Jadi Om nggak menyarankan kalian kredit tidak terukur, ngawur-ngawur, yang ada malah membebani kalian, nama kalian di perbankan jelek, ya kan, depresi, ya, kerja nggak fokus, amburadul semua. Itu banyak terjadi loh sebenarnya. Makanya Om menyarankan kalian hati-hati banget, ukur banget, jangan terlalu tinggi, terbangnya terlalu tidak nampak bumi, jangan. Gitu. Jadi ya pasti kalian akan mendapatkan mobil-mobil yang harus membutuhkan banyak dan tebalnya toleransi, pasti. Tapi itu adalah proses dan Om sangat menikmati proses itu. Dimana Om kasih bocoran mobil pertama Om dulu sekitar tahun berapa tuh? Awal 2000 ya, tahun 99 apa 2000. Itu adalah Veroza. Sobat Senang, Veroza. Dan dulu gaji Om itu sekitar iya benar 3 juta, 3, tahun segitu sih lumayan lah ya, 2,7 sampai 3 juta tahun segitu Om kerja. Karena kan Om kan adalah pegawai yang teladan sobat. Ya kurang lebih begitu. Jadi setiap tahun, setiap bulan kalian sisihkan 1,2 sampai 1,3 untuk bayar. Kalian bekerja di satu sisi, bekerja juga dengan baik. Karena mobil-mobil kalian yang 50 juta itu kan juga pasti butuh perawatan ya. Makanya Om nanti sarankan, Om akan kasih saran-saran lah mobil-mobil murah yang perawatannya tidak terlalu mahal. Kalian butuh merawat mobil itu, butuh bensin dan sebagainya. Cuma jangan, ini perjuangan. Kenapa? Begitu di tahun ketiga itu mobil lunas ya, untuk tipe-tipe mobil yang kayak begitu itu depresiasinya udah kecil sekali Sobat Senang. Jadi misalnya kayak Veroza dari tahun 99 sampai sekarang itu harganya nggak berubah. Berapa? Sekitar 40, 50, 60, 40, 50, 60 sampai sekarang. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah mencari dan merawatnya sehingga ketika di tahun ketiga itu lunas, jas, lu jual. Harganya dulu 50, sekarang lu jual 50 lagi. Atau anggap berkuranglah 10 juta, anggaplah. Karena kita realistis. Lu jual 40 juta, lu punya uang DP 40 juta untuk upgrade ke mimpi, ke mobil impianmu yang level 2. Nah, nikmati proses itu Sobat Senang, itu enak banget gitu. Dan you know what, Tuhan kalian, Tuhan kita itu akan tersenyum bangga melihat kalian. Wah, anak gua nggak manja ya, dia tough, dia berjuang, dia menikmati dan dia syukuri hal kecil apa yang ada di tangan dia sehingga dia bisa naik kelas terus. Nah, kalau itu sudah sampai di level itu, Tuhan kita pasti akan kucurkan air 2 liter, nggak 1 liter lagi. Kenapa? Karena dia melihat Sobat Senang si A ini sekarang embernya sudah kuat menampung 2 liter air. Ya udah buat Tuhan 2 liter air buat si A. Kayak begitu prinsip kerjanya Sobat ya. Jadi Om rasa segitu dulu. Semoga ini bisa menjadi motivasi, ini bisa menjadi guidance hidup kalian, terutama yang muda-muda
yang baru-baru lulus kuliah atau mungkin lulus SMA tapi sudah bekerja dan punya ketertarikan luar biasa terhadap mobil dan punya impian, mudah-mudahan video ini bisa jadi guidance kalian soal langkah 1, 2, 3 bagaimana mencapainya. Karena kalau semuanya sudah tersedia, misalnya 2 orang gajinya langsung dikasih perusahaan 7 juta, 10 juta, itu masa ngomong gampang. Tapi ketika dengan dana semiris mungkin, tapi lu punya dream sebesar mungkin, Om semangat kasih kalian motivasi. Gitu sobat semua. Oke, jaga kesehatan, kerja keras selalu, jangan berhenti bermimpi, dan Om ciao dulu.